Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi as-salani bi qiraati nahwi manaqibil ulama. Dzikri hikayatihim wa karamatihim allati la takhsu allati la takhlu min wa'din mu'athirin li qulubil la syakka anna dhalika matlubun syar'an liqali sahibi ta'ifah Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi inna dhalika mimma yu'ayyidu qulubal muridin bi syahadati qawlihi ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fu'adak wa balaghana anna inda dzikri shalihin tatanazzalu rahmat min rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil ayyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alil adhhar wa sabil akhyar adada ni'amil ifdalih. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamirak munayat warzuqna fahman na'lamu bi kaifa najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadratil qurama iza wal ulama wal masyayikh wal habaib muqaddimatihim al-habib Ubaidillah bin Idrus al-Habsyi dan rombongan para masyayikh al-mukarram Kiai Haji Ahmad Wasil, juga dari Jawa Tengah Lasem al-mukarram Haji Hatim Mastuki, al-mukarram Haji Ahmad Damanuri, dan beberapa masyayikh Kiai ada Kiai Rais Suryah PJNU Sampang, Kiai Haji Syafiuddin, dan beberapa kiai ada juga Kiai Husni dari Lumajang, dan beberapa kiai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan boleh kilok kenal nyamai pon wajah insyaallah, utamanya Hadratus Syekh Al-Mukarram Haji Mudassir Badruddin adalah semua keluarga besar beliau, para panitia 1000 hari almarhum almarhumain al-maghfurin lahuma al-maghfur lahuma. Ini al-mukarram Kiai Haji almarhum Haji Badruddin Mudassir, anak saya Majidatul Qurasyiyah, sudah 1000 harinya. Tak langkong telat, benek agak telat, lakar telat onggon deh.
beda hal-hal sing perlu selesaiake dan sitong mobilnya kilo oneng kenengan tadi petunjuk. Alhamdulillah kita nototin debu daripada Al-Habib Ubaidillah. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Kematian indal ulama ada merupakan nikmah, akan ghanimah, karena di balik sebuah kematian ada regenerasi, ada penerus lanjut daripada perjuangan. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang menciptakan kematian wal hayata dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Lafal al-maut disebut lebih dulu, sedang al-hayat baru disebut setelah lafal al-maut. Menyebut lafal al-maut kematian lebih dulu daripada lafal kehidupan, ada misteri besar di dalamnya. Antara lain seperti yang saya sebutkan tadi, dengan kematian itulah terjadi sebuah regenerasi, dzurriyyat penerus akan muncul, juga termasuk para talibin, talibat, senior juga akan bermunculan. Oleh karena itu termasuk di pondok pesantren Miftahul Ulum sumber kebun. Meninggalkan 5 putra. Walaupun masih dalam masa-masa belajar, masa-masa bertolabul ilmi, tentu di situ memberikan penguatan semangat, karena tidak ada lagi orang yang bisa dibuat semacam, kalau bahasa Jawa ngalem atau apa bahasa Madura ngalem. Hah? Ada ngalem dek ring tua. Napa-napa ring tua. Bapak, emak, bu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan sudah tidak mengenali ayahnya. Sebelum kelahiran ayahnya sudah ditimbali. Ya, yang biasanya anak kecil sedikit-sedikit bapak, sedikit-sedikit emak, bagi Rasulullah tidak ada, yang ada hanya Allah. Sedikit-sedikit Allah, sedikit-sedikit Allah. Dan itu manusia terbaik, manusia pilihan.
percaya sebagai nabi akhir zaman dengan membawa Islam, agama yang betul-betul menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Tidak sembarangan. Beliau lahir sudah tidak memiliki orang tua. Cucu-cucu saya ini 5, ini masih masa belajar semua. Walaupun di situ ada ranking, ada tahapan-tahapannya. Tapi di saat ditinggal, mereka adalah anak yang masih belajar, bertolabul ilmi, mungkin ngalemnya tadi itu masih kuat. Nah, ini mudah-mudahan anak atau cucu-cucu kami kelima ini mengalami hal demikian sebagai pertanda mereka akan menjadi orang besar, yang betul-betul akan bisa membawa umat, memimpin umat dengan penjelasan-penjelasan, bayyinat, taujihat yang lurus di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu. Kalau kita diingat pada surat Al-Kahfi, di situ ada ayat warabatna ala qulubihim qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilaha wa qulna idzan syatata. Kalau tidak salah ayatnya. Yang sebelumnya menceritakan ada fityatun amanu, pemuda-pemuda, karena mempertahankan iman, mereka melarikan diri, menyelamatkan diri dari penguasa yang zalim, karena mereka sembunyi di gua. Dan mengalami peristiwa yang luar biasa, sampai ratusan tahun tidur di situ. Tapi Allah telah mengikat. Warabatna ala qulubihim, hatinya ini sudah diikat. Diikat dengan kebersamaan, diikat dengan persatuan, diikat dengan semangat untuk berdakwah. Sehingga apa? Selanjutnya ayat-ayat ini menyebutkan watahsabum ayqadha wa hum rukud. Mereka tidur yang ratusan tahun, tidur, disangka orang yang melihatnya, oleh orang yang melihat disangka beliau itu bangun. Tidur disangka beliau itu bangun. Dalam keadaan tidak sadar karena tidur, mereka malah disangka dalam keadaan sadar. Artinya apa? Kalau kita ringkas di ayat-ayat tersebut, tidur mereka saja sudah menakutkan. Tedunga kok nakoin si Odi. Tedunga kok nakoin si Odi. Takok bukan karena takok dari jerengkong atau perok, napalah. Tapi ada wibawa, tidurnya saja mengeluarkan wibawa, mengeluarkan haibah, apalagi bangunnya. Kenapa? Karena ada ribatul qalbi bainahum, ada persambungan hati antara mereka.
Ribatul qalbi inilah saat ini yang perlu kita cari. Perlu esare ekamah. Ribatul qalbi. Sehingga menjadikan umat mereka, apalagi umat Islam Indonesia yang mayoritas terbesar. Mereka ada ribatul qalbi bainahum. Ada keterkaitan hati. Sehingga lahirlah manusia-manusia yang pemberani, yang tadi disebutkan, fityatun amanu, qalu, dan seterusnya. Bersyahadat di depan umum, bersaksi dan menyaksikan umat bahwa mereka akan selalu tegak memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan kalimatullah hiyal ulya. Ini harapan-harapan ini bisa merembes ke 5 cucu ini, semua laki-laki. Para bapak hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa kematian bukan ketiadaan semata. Laisa bi adamin mahdin wala fana'in sirfin. Kematian bukan berarti selesai dan sudah lenyap begitu saja. Atau fana yang murni. Tidak. Hanya perpisahan antara roh dan jasad. Kematian hanya intiqal min darin ila dar, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu alam ke alam yang lain. Jadi kematian adalah salah satu proses. Proses untuk menuju sebuah keabadian. Sahabat Bilan bin Sa'din menyatakan kepada para santri-santrinya, innakum khuliqtum lil abad wal khulud wa innamatun qauluna min darin ila dar. Kalian adalah makhluk atau manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah untuk sebuah keabadian, sebuah kelanggengan hidup. Jadi panjenengan mereka ciptaki sareng Allah untuk kehidupan yang abadi. Kehidupan yang langgeng. Beda kematian, beda kelahiran, itu hanya proses-proses awal. Dari satu proses ke proses yang lain, sehingga akhirnya sampai pada akhir proses, yakni akhirat. Dan disitulah kita hidup dalam keabadian. Jadi kita ini makhluk proyeksi akhirat. Dunia ini hanya lewat. Oleh karena itu jangan tertipu dengan dunia. Kita hidup di dunia yang lewat ini ibarat orang yang kepanasan lalu naung, nyari naungan, hujanan, mencari tempat yang teduh, yang tidak terkena air hujan. Itu sebentar. Kehidupan ini sebentar. Dan Allah sudah mencontohkan kematian yang macam-macam. Ada yang belum lahir mati. Baru lahir mati. Ya. Ada yang usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun meninggal. Ada yang usia muda meninggal. Semua ada. Dan model-model kematian macam-macam.
kecelakaan, atau apa. Sudah banyak contoh-contoh orang sedang bergurau, ketawa-ketawi, tiba-tiba meninggal. Orang yang begitu enak-enak sujud, munajat kepada Allah, tidak bangun-bangun, ternyata meninggal dalam sujud. Contoh-contoh ini agar kita bisa menyeleksi, mencari pilihan mana yang terbaik. Mati di rumah, meninggal di rumah, atau meninggal di perjalanan. Kalau di rumah berarti meninggal bisa ditunggui oleh keluarga dengan tenang, dibacakan macam-macam bacaan. Kalau meninggal di perjalanan bisa juga berupa kecelakaan. Tentu orang tidak menginginkan mati di tengah jalan, lebih baik mati di. Itu salah satu contoh pilihan saja. Atau mungkin ada pilihan yang terbaik. Oleh karena itu, di saat Allah menciptakan Nabiullah Adam dan dzurriyyahnya di saat di alam arwah sana, Nabi Adam belum diwujudkan, dzurriyyahnya juga belum diwujudkan. Malaikat-malaikat ditimbali oleh Allah, dipanggil, diberitahu, saya akan menciptakan Adam dan dzurriyyahnya. Lalu ditampakkan di alam misal, ditampakkan Nabi Adam dan pada dzurriyyahnya mulai awal sampai hari kiamat. Begitu para malaikat melihat banyaknya jumlah dzurriyyat Nabiullah Adam alaihissalam, malaikat matur, ya Rabb, idan la tasa'umul ard. Kalau sebegitu besarnya, banyaknya dzurriyyat Adam, dunia ini, bumi ini tidak cukup ya. Hidup akan berdesak-desak. Sudah kita bayangkan bagaimana kalau hidup ini berdesak-desakan. Allah menjawab, inni ja'ilun mautan. Jangan khawatir malaikat, saya akan menciptakan makhluk yang bernama kematian. Mau minta mati secara person, mau minta mati secara rombongan. Contoh tsunami di Aceh, berapa ratus ribu manusia yang digulung oleh ombak seketika. Di saat Hiroshima Nagasaki dibom, berapa juta manusia. Tidak termasuk kemarin saat COVID, beratus ribu, kita banyak kehilangan kiai-kiai. Kalau engkau menciptakan kematian ya Rabb, maka kehidupan ini tidak akan enak. Kehidupan ini tidak akan tentrem. Tidak ada ketenangan. Orang akan selalu takut dengan kematian. Dia mau keluar rumah takut. Di dalam rumah juga takut. Mau kawin juga takut. Kalau dia tidak stres ya bisa depresi mereka-mereka itu. Ya, untuk apa mereka hidup? Kalau dalam keadaan depresi seperti itu. Bukankah mereka diciptakan, engkau ciptakan untuk mengatur sebuah cita-cita, keinginan, lamunan, angan-angan. Bahkan mungkin di situ merasa hidup panjang. Sehingga sejuta pikiran, sejuta lamunan, sejuta cita-cita. Itu awal-awal, itu bisa kita lihat di dalam
Sunan Ibnu Abi Syaibah akan di dalam Khilyatul Aulia Abi Nu'aim ada keterangan-keterangan seperti ini. Jadi kita semuanya ini ila yaumil qiyamah ini sudah di alam arwah sana kita sudah diciptakan oleh Allah. Cuma kapan? Periodisasinya. Kebetulan saya Panjang Suma ini masuk pada periode menjelang akhir menghadapi kiamat. Kenyataan kita ini serba lemah, apes, ringkih. Tojuk sas ini kalau bisa sejam ini pun obo-obo tojuk. Kadang menyaman tojuk karapa adik karap anu ketondu yang ngetengani. Bahkan si nonduk mulai gelek nih kah? Sangka nih kah keng jaga, di ketondu ongguan dah kan? Keng lok kuat ngempet, lok kuat nahan. Lu nikah panjenengan si calon lagi atau si tunjuk sebagai pemakmur bumi ini. Ampun senapa sampai di mana panjenengan melaksanakan tugas-tugas mereka. Jadi bumi mereka bisa tentrem ayem, jujur, keadilan yang merata, memperkecil orang aseroan, memperbanyak orang asyukur di Allah. Mereka tugas bulu panjenengan sebagai pemakmur. Jadi kudu orang mereka profilipun kudu profil orang yang mungkin otaknya kudu double, jantungnya pun kudu double, semua serba double. Enggak mobil mereka double gardan, bodoh apa gitu. Mereka lok pakai kuat, dorong sing lain. Napa mulai zaman semakin disebut Yaumul Haraj, zaman ketidakpastian, zaman kekacauan, zaman persaingan yang saling mematikan, zaman kita ibarat di lingkaran penyamun perampok, sarang perampok yang sudah sulit kita lepas dari lingkaran itu karena saking luar biasanya. Ini zamannya. Dan kalau sudah pengalaman seperti ini, kiamat tinggal kita nanti berapa waktu saja. Rasulullah bersumpah, walladzi nafsi biyadih, la taqmus sa'ah, hatta ya'ti 'alan nas zamanun la yadril qatil fima qatal walal maktul fima kutil. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala al haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Al ikhtilat wal ikhtilaf, al qatil wal maktul finnar. Kiamat belum akan segera diselenggarakan, ditegakkan sebelum datang suatu masa, suatu zaman. Yang di zaman itu layadil qatil fima qatal. Seorang membunuh orang, dia tidak tahu apa motivasinya, apa penyebabnya, apa ilatnya. Terjadi ya karena apa? Sudah usum, sudah biasa seperti itu. Walayadil qatil walal maktul. Yang terbunuh pun bingung. Kenapa saya yang terbunuh? Salah saya apa? Tidak tahu. Ya karena sudah hal itu sudah terjadi, sebuah kegaduhan yang luar biasa, kebingungan yang luar biasa, campur aduknya al-ikhtilat wal ikhtilaf. Sehingga Rasulullah menyatakan al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kenapa? Yaitu tadi
Yang membunuh memang sudah. Ya, semuanya merasa diayomi, merasa dilayani, merasa ini dan itu sunnatullah. Tidak main-main. Pemakmuran bumi sunnatullah. Allah sudah menyiapkan semuanya. Kebutuhan para pemakmur-pemakmur ini. Alat. Ya, kebutuhan-kebutuhan konsumsi dan semuanya. Ini sudah siapkan, kita tinggal nyetel-nyetel saja. Tinggal memadukan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita ini memang sampai-sampai menurut fikih, andaikan di kalangan umat Islam tidak ada satupun umat Islam yang mampu menciptakan jarum dom auratnya banyak telanjang gara-gara tidak ada yang mampu memproduksi satu jarum. Akibatnya banyak orang telanjang. Ini semuanya akan dosa. Jadi berarti memproduksi satu jarum agar manusia umat Islam bisa menutup auratnya, ini menjadi fardu kifayah. Kalau tidak ada satupun dosa semuanya. Ini termasuk bagian pemakmuran. Pemakmuran itu tadi. Bagaimana dalam pelaksanaan, penggunaan nikmat-nikmat Allah ini tepat sasaran. Sampai ada hadis yang menyatakan lawik tarabatis sa'a wa fiyatukum fasila falyaghrisha. Kiamat besok terjadi, alarmnya sudah dibunyikan semuanya. Tanda-tanda kiamat sudah tampak. Di tanganmu ada benih, ada biji tanaman. Segera tanam saat itu, falyaghrisha. Kenapa? Mungkin setelah ini ada yang bisa memanfaatkan. Entah manusia atau binatang. Lalu semua perbuatan pemakmuran-pemakmuran itu harus berakibat ibadah. Sebagaimana dalam surat Ad-Dariyat disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah tidak menciptakan bangsa jin dan kecuali berakibat ibadah. Akibat ibadah. Lamnya itu lam lil akibah. Akibat mereka. Kenapa? Allah tidak butuh ibadah kita. Ibadah orang sedunia Allah tidak butuh. Maksiatnya orang sedunia Allah tidak terganggu. Justru ibadah kita yang kita ini butuh. Kemaksiatan itu walaupun tidak mengganggu Allah tapi akan mengganggu kita sendiri pelakunya. Dan juga orang lain manakala kita diam tidak amar ma'ruf nahi anil munkar.
Jadi kalau kita ambil ayat Al-Quran ini, kita bagi menjadi 3, kita diciptakan sebagai khalifah, ayatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, lalu kewajiban pemakmuran bumi semuanya, agar kita menjadi orang bertanggung jawab, walaupun saat ini kita masih memakmurkan diri sendiri, memakmurkan keluarga, atau memakmurkan tetangga, dalam rangka bagaimana kejujuran, pemerataan, ketenangan hidup bisa kita lakukan, ya, syukur-syukur bisa pemakmuran anak bangsa atau dunia ini. Itu ayatnya huwa ansa'akum minal ardh wastamarkum fiha. Surat Hud. Lalu yang ketiga, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Semua kegiatan perilaku yang kita harus ada nilai ibadah. Buat pabrik untuk apa? Agar orang tidak kekurangan makanan, kebutuhan pokok mereka, harus ada nilai ibadah. Bukan karena nafsu. Semoga peringatan 1000 harinya kedua almarhum ini menyadarkan kita semua atas tanggung jawab dan kewajiban kita. Mulai sekarang kita merasa, iya saya ini, kami ini khalifatullah fil ard. Harus kita buktikan. Tinggal kita mengukur sudah sampai di mana masing-masing dalam melaksanakan pemakmuran yang bernilai ibadah ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Doa saya serahkan kepada beliau-beliau kiai, ada Udin, ada Kiai Zuhri, Kiai dan semua kiai. Mohon terima kasih, kurang mohon maaf. Waffaqanallahu iyyakum ila shawab wa aqmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.